Taib qala al-musannifu rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, wa ammal qai'u, adapun muntah amdan karena sengaja. Alasannya fali hadithi Abi Hurairah, karena hadis Abi Hurairah anna Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam qala man dzara'ahul qai'u, barang siapa yang muntah memaksa dia untuk keluar, falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada qada' bagi dia. Kenapa enggak ada qada' bagi dia? Karena muntah yang memaksa dia untuk keluar. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang muntah amdan dalam keadaan sengaja, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqadha. Jelas itu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakim wa sahhahahu. Tapi ini hadisnya kawan lemah. Hadis ini mu'allun, tadi ditulis ya. Al hadis dhaifun, dha'afahu Asy-Syaikh Muqbil fi kitab Al Ahadits Al Mu'allalatu dhahiruha as-sihhah. Hadis ini ikhwan, kalau Anda lihat sanadnya, itu sanadnya sahih. Akan tetapi para pakar hadis melemahkan ini hadis. Makanya dikatakan hadis ini mu'al. Mu'al itu di ilmu hadis itu adalah ada ilah yang samar, yang tidak akan tahu tentang ilah ini kecuali pakar hadis. Namanya hadis mu'al. Oleh karena Syekhuna itu punya kitab Ahadisul Mu'alla Dhahir wa Sihhah. Dhahir sanadnya itu sahih, akan tetapi kalau ditinjau oleh pakar ilmu hadis itu ada sisi kelemahannya. Dan semua selain pakar hadis gak tahu. Makanya orang-orang yang menjadi pakar hadis itu hanya orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas yang Allah telah berikan kepadanya. Gak semua orang bisa. Nah, makanya saya nggak bahas sisi lemahnya apa, ya karena antum pelajarannya masih belum nyampe di bidang ilmu hadisnya kan. Tapi gambarannya begitulah gambarannya. Hadis ini lemah. Nah, hadis ini yang dijadikan acuan oleh jumhur ahlul ilmi, bahwasanya kalau muntah dengan sengaja itu batal. Ini acuannya, ini hadis. Kalau hadis ini sahih, maka pasti antum katakan muntah dengan sengaja adalah batal. Tapi kalau kamu katakan itu hadisnya lemah, maka berarti muntah dengan sengaja tidak batal. Kenapa? Yang namanya batal itu sesuatu yang dari luar masuk ke dalam, bukan dari dalam keluar dikatakan batal. Paham ya? Yang namanya batal kan dari luar ke dalam. Kalau dari dalam keluar itu tidak batal. Kecuali begini, antum keluarkan muntah kamu masukkan kepada gelas ini kamu jadikan jus, kamu kembali minum lagi, itu baru batal. Berarti apa kesimpulannya? Kalau hadisnya itu lemah, maka bagaimana? Muntah dengan sengaja itu tidak batal ya. Muntah dengan sengaja itu tidak batal. Wa qad haka Ibnul Munzir, dan Ibnul Munzir telah menceritakan al-ijma'a, kesepakatan, ala anna ta'ammudal qai'i, bahwasanya sengaja muntah, yufsidus siyama, itu membatalkan puasa. Penukilan kesepakatan dari Ibnul Munzir ini, wa fihi nadharun, ada sisi perbincangan lagi enggak tepat. Penukilan ijma' fihi nadhar, butuh diulang lagi, butuh dicek ulang lagi. Itu menunjukkan bahwasanya tidak ada ijma. Orang yang
muntah dengan sengaja dihukumi batal puasanya, ini enggak ada ijma. Paham? Masalah ada khilaf. Masalahnya ada khilaf. Yang menukilkan ijma Ibnul Mungdir ini tidak pas, butuh dicek ulang lagi di dalam penukilan ijma. Bisa difahami enggak? Butuh dicek ulang. Itu namanya fihi nadhar. Butuh dicek ulang di dalam penukilan ijma. Kalaulah andai kata ijma itu sahih, maka walaupun hadis itu lemah, maka kita akan katakan apa? Batal. Orang yang muntah dengan sengaja itu batal. Walaupun hadisnya itu lemah, tapi kan ada ijma. Nah, ijma itu kan hujjah kan? Ijma kan hujjah menurut ilmu usul, ya enggak? Nah, itu hujjah, maka berarti tetap kita katakan adalah batal walaupun hadisnya lemah. Tapi permasalahannya ijma'nya nggak tepat. Masih ada banyak ulama-ulama yang mengatakan nggak batal. Berarti ijma' nggak tepat. Hadisnya lemah. Apakah bisa dijadikan hujjah? Nggak bisa dijadikan hujjah. Paham ini? Paham nggak, ikhwan? Jelas? Nah, fa inna, maka sesungguhnya siapakah ulama-ulama yang mengatakan nggak batal? Fa inna Ibnu Mas'udin, maka sesungguhnya Ibnu Mas'udin wa Ikrimah wa Rabi'ah wal Hadi, Ibnu Mas'ud, Ikrimah wa Rabi'ah wal Hadi wal Qasim, qalu, mereka mengatakan, innahu la yufsidu shauma, muntah dengan sengaja itu la yufsidu, dibaca afsada yufsidu, mutaaddi. Kalau fasada yafsudu lazim. Innahu la yufsidu shauma, muntah dengan sengaja itu tidak membatalkan puasa. Sawaun, sama saja, karena ghaliban. Apa ghaliban? Dia yang mengalahkan. Siapa yang mengalahkan? Muntah yang mengalahkan. Au mustakhrajan, atau dia dikeluarkan. Ghaliban, muntah yang mengalahkan, berarti gak sengaja. Mustakhrajan, diminta keluar, berarti sengaja. Mustakhrajan, muntahnya diminta keluar. Paham ya? Ghaliban itu apa? Muntah yang mengalahkan, berarti muntah tanpa sengaja, karena muntah yang mengalahkannya. Mudeng? Jelas? Mustakhrajan, dikeluarkan, berarti apa? Sengaja. Malam yarji minhu syai'un, enggak batal malam yarji, selama tidak keluar minhu, dari dia, syai'un, sesuatu dari muntahnya. Selama sesuatu dari muntahnya enggak keluar lagi, enggak masuk kembali. Paham ya? Enggak masuk kembali, tapi masuknya bikhtiyarihi, dengan pilihan dia. Tapi kalau andai kata sudah masuk ke mulut, kemana? Ke mulut ya, keluar ke mulut, tiba-tiba kembali lagi, tanpa disengaja sama antum ya, tanpa disengaja, nggak batal. Tapi kalau sudah sampai mulut, terus kok enak tenan, aduh iman ya, iman banget, dimasukin lagi, maka batal. Ukurannya adalah tenggorokan. Paham ya? Kalau andai kata muntah tadi sudah masuk ke tenggorokan, ke mulut, lalu antum iman, waduh ini belinya aja 100.000 lagi, ikan enak lagi, wes mantep lapol, itu baru beli 100.000, cari uang 100.000 satu harian kan, wah mumet saya, nanti lapar gak punya uang lagi kan, udah masukin aja kembali, batal. Iman 100.000 baru dibeli. Nah ya, jelas ini. Selama tidak masuk lagi, nggak apa-apa, nggak batal. Wastadallu, mereka berdalil, bihaditsin, dengan sebuah hadis. Salasun, ada 3 perkara, la yuftirna, tidak membatalkan. 1, al-qai'u, muntah. Yang kedua, wal hijamatu, berbekam. Wal ikhtilamu, dan bermimpi basah. 3 ini tidak membatalkan muntah, bekam, dan mimpi basah. Tapi sayang hadisnya ini lemah.
Jadi kalau urusan dengan koi muntah udah selesai. Hijama, untuk urusan hijama yaitu berbekam, apakah itu batal atau nggak batal, khilaf panjang di antara para ulama. Khilaf panjang di antara para ulama, dan ini bukan waktunya untuk dibahas. Tapi gambarannya untuk bekam apakah batal atau tidak batal, masalah khilafiyah di antara para ulama. Wal ikhtilaf mimpi, ini ulama sepakat tidak ada masalah, nggak batal. Walaupun antum siang hari mimpi basah itu nggak batal. Walaupun siang hari mimpi berjima lalu keluar air mani satu timba gitu kadang ya, maka itu nggak batal selama itu hanya mimpi. Selama itu hanya mimpi. Tapi kalau antum onanikan, antum keluarkan dengan sengaja onani, maka ada dua pendapat lagi di antara para ulama. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal. Masih panjang ya pembahasannya. Akhrajahu Tirmidzi min hadithi Abi Sa'id wa fi isnadihi Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam wa huwa dhaif. Ini lemah. Tadi ditulis kawan. Wa hasala al-ikhtilafu aidan fi sanadi. Wa hasala al-ikhtilafu aidan fi sanadi. Dan terjadi perselisihan juga di dalam sanadnya. Udah ada Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, rawi yang lemah, dia juga terjadi perselisihan di dalam sanadnya. Bahkan riwayat yang paling kuat menurut Abu Hatim dan menurut Abu Zur'ah itu adalah apa? Adalah riwayatnya apa? Riwayat an rajulin min ashabin Nabi. Ada yang riwayatnya Thawri an Zaid ibnu Aslam. Ada lagi bilang an rajulin min ashabin Nabi. Ini terjadi perselisihan ini. Ada riwayat satu Thawri an Zaid ibnu Aslam. Ada lagi bilang an rajulin min ashabin Nabi. Ada lagi satu lagi, berbeda-beda. Dan ikhtilafnya sanad yang demikian ini menunjukkan apa? Tidak mudhabit, yang enggak ada dhabitnya pada rawi-rawi yang ada. Wa ala fardi salahiyatihi listidlali. Oke lah, hadis ini memiliki kelayakan untuk dijadikan dalil. Fala yu'aridu, maka ini hadis tidak menentang hadis Abi Hurairah, tidak menentang kepada hadis Abi Hurairah. Kenapa kok nggak ada pertentangan? Li'anna hadza mutlaqun, karena hadis Abu Sa'id itu mutlak. Wadhaka hadis Abu Hurairah muqayyad bil amadi, diikat kalau sengaja. Kalau sengaja berarti batal, kalau nggak sengaja berarti nggak batal. Berarti hadis Abu Hurairah itu sama dengan hadis Abu Sa'id, yaitu nggak batal kalau nggak sengaja, dan tidak sama hukumnya kalau itu sengaja. Paham nggak ya kawan? Paham nggak? Paham Jamil? Iyalah, harus paham istilah-istilah mutlak, istilah muqayyad. Bentar, sekarang aja nih. Di depan kamu ada dua hadis. Hadis apa tadi? Abu Sa'id. Abu Sa'id lemah atau sahih? Lemah kan? Oke lah, kalaulah kita jadikan itu hadis sahih. Apakah bertentangan dengan hadis Abu Hurairah? Jawab gak bertentangan. Kenapa gak bertentangan? Lafadznya hadis Abi Sa'id apa lafadznya? Tiga perkara yang tidak membatalkan, yaitu muntah. Dalam hadis Abu Hurairah muntah nggak batal, berarti kan umum. Apa umumnya? Sengaja atau nggak sengaja nggak batal. Paham nggak? Hadis Abu Hurairah dirincikan, apa rinciannya? Kalau batal, kalau sengaja batal apa enggak? Sengaja batal, nggak sengaja nggak batal. Ini hadis Abu Hurairah itu yukhassis, mentaksis umumnya hadis Abi Sa'id. Mana yang ditaksis? Mana ditaksis? Kalau dia sengaja. Kalau dia sengaja batal. Kalau nggak sengaja sama dengan hadis Abi Sa'id, ya enggak? Kalau sama-sama nggak ingat ini. Sekarang ini, apa sisi kesamaan hadis Abu Hurairah dengan hadis Abu Sa'id? Sisi kesamaannya di mana? Di tidak sengaja. Paham? Hadis Abu Sa'id kalau nggak sengaja batal apa enggak?
Gak batal. Hadis Abu Hurairah batal apa enggak? Taib. Perbedaannya di mana? Disengaja. Kalau sesuai dengan konteksnya hadis Abi Sa'id, kalau sengaja batal enggak? Abu Sa'id kok enggak batal, Abu Hurairah batal enggak? Nah, ini yukhassis. Dong. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.